Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi penetapan metode dan strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Restu Yulia Hidayatul Uma, SPDI MPD. Dengan anggota kelompok 3 yang pertama saya sendiri Aflasna Nafisah dengan NIM 203200001, yang kedua Ayu Rizky Nikmah Handayani dengan NIM 203200021, dan yang ketiga ada Dia Ayu Nonisi dengan NIM 203200026, dan yang keempat ada Dila Sri Rahayu dengan NIM 203200029. Pada penjelasan kali ini ada beberapa submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama ada pengertian metode pembelajaran, yang kedua ada pengertian strategi pembelajaran, yang ketiga fungsi metode pembelajaran, yang keempat fungsi strategi pembelajaran, dan yang kelima faktor pertimbangan penetapan strategi pembelajaran. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Adapun pendapat pengertian metode pembelajaran dari para ahli, yaitu yang pertama ada Iskandar Wasid dan Sunendar, yang kedua ada Sutikno. Iskandar Wasid dan Sunendar berpendapat bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditentukan. Sementara Sutikno berpendapat bahwa pengertian metode secara harfiah berarti cara, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik, langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. B. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yaitu usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan di dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, J.R. David menyatakan strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular education goal. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Di lain pihak, Diki dan Carey, strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar siswa. C. Fungsi metode pembelajaran. 1. Alat motivasi ekstrintik. 2. Strategi pembelajaran. 3. Alat mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu fungsi strategi pembelajaran. Yang pertama, memudahkan dalam memprediksi keberhasilan. Maksudnya di sini yaitu guru dapat dengan mudah memprediksi atau meramal keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, alat pemecah masalah. Maksudnya yaitu strategi pembelajaran sebagai cara untuk memecahkan permasalahan dalam pembelajaran. Misal, ada siswa yang kesulitan dengan pembelajaran yang disampaikan atau diterapkan oleh guru, maka akan ada suatu perencanaan pembelajaran dari guru untuk agar siswa tersebut memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, memudahkan dalam penyampaian materi. Maksudnya yaitu karena sudah ada perencanaan sehingga guru mudah dalam menyampaikan materi. Yang keempat, sebagai sumber belajar yang tepat. Yang kelima, pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis. Maksudnya kegiatan pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan teratur. Yang keenam, pembelajaran lebih aktif. Maksudnya yaitu dalam proses pembelajaran guru dan siswa sama-sama aktif, sehingga tidak hanya guru yang menjelaskan tetapi siswa juga aktif, bisa bertanya, berpendapat atau yang lain sebagainya. Dan yang terakhir, pola mengatur tugas pembelajaran. Poin yang selanjutnya yaitu faktor pertimbangan penetapan strategi pembelajaran. Jadi sebelum pengajar itu menerapkan atau memilih strategi pembelajaran, itu memang faktor-faktor yang harus diperhatikan.
kaitannya dengan nantinya apa strategi pembelajaran yang akan diambil. Dalam sebuah pembelajaran itu kalau di tingkat manapun, di dasar, menengah maupun perguruan tinggi, memang diperlukan sekali pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. Ini berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran itu sendiri agar bisa tentunya maksimal nantinya. Adapun faktor-faktor pertimbangan dalam memilih strategi pembelajaran yaitu peserta didik. Faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan strategi pembelajaran yaitu faktor siswa. Aspek yang berkaitan dengan faktor siswa terutama pada aspek kesegaran mental atau faktor antusias dan kelelahan, jumlah siswa dan kemampuan siswa. Guru harus bisa mengelola pembelajaran berdasarkan jumlah siswa dan harus mengatur tempat duduk supaya sesuai dengan kondisi siswa dalam belajar. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Penetapan tujuan pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi guru dalam memilih strategi yang akan digunakan di dalam menyajikan materi pengajaran. Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pembelajaran, serta kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, suasana pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, tentunya guru harus dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sehingga semua siswa ikut aktif selama proses pembelajaran itu berlangsung, tetapi tetap dalam suasana yang kondusif. Yang keempat, fasilitas pembelajaran. Supaya memperoleh hasil belajar yang optimal, maka setiap peristiwa pembelajaran harus dirancang secara sistematis dan sistemik. Guru tidak akan memilih strategi pembelajaran yang memungkinkan menggunakan fasilitas atau alat belajar yang beragam jika di sekolahnya itu tidak memiliki fasilitas dan alat belajar yang lengkap. Dalam hal ini perlu diupayakan apabila guru dan siswa akan menggunakan alat atau fasilitas, maka guru bersangkutan sebelum pembelajaran dimulai harus mempersiapkan terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu pendidik. Guru yang baik itu adalah guru yang berpengalaman. Dengan demikian, guru harus memahami seluk-beluk persekolahan. Strata pendidikan bukan menjadi jaminan utama dalam keberhasilan belajar, akan tetapi pengalaman yang menentukan. Jadi pengalaman yang menentukan. Umpamanya guru peka terhadap masalah, memecahkan masalah, memilih metode yang tepat, merumuskan tujuan instruksional, memotivasi siswa, mengelola siswa, dan mendapat umpan balik dalam proses belajar mengajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.